أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam surat ke-6 ayat 59 ada dikamuskan kata kering. Dalam konteks kalimat tidak biji yang basah dan tidak yang kering. Kering itu ya bisin, ya bisu. Itu kamus pertama kata kering. Ya bisu. Ya, kata kering kedua itu adalah pada mimpinya raja di Mesir. Nah, salah satu kata-kata dia itu dalam mimpinya itu dia bilang 7 tangkai yang hijau, ya hijau, dan yang lainnya sudah kering. Dan yang lain ya bisa. Nah, itu dua kata kering dalam Al-Quran yang mengkamuskan kata kering. Pertanyaannya adalah untuk apa kering itu perlu dikamuskan? Dibangun fenomenanya. Endingnya adalah laut yang suka kering. Laut yang suka kering. Bahari ya basah. Bukan laut kering, tapi laut itu suka kering dia. Kalau subuh-subuh dia kering, nah, tapi kalau matahari udah terbit, udah penuh lagi lautnya. Nah, ini pernah saya alami di waktu pergi ke pantai air manis itu kita pagi kita sampai itu, kata guru saya, itu kita bisa jalan ke pulau itu. Tapi nanti kalau matahari udah terbit, jalan itu sudah tertutup oleh air. Jadi saya punya pengalaman. Laut yang kering, yang suka kering. Jadi untuk apa dikamuskan kata kering dalam Al-Quran? Ya untuk ini, untuk laut yang suka kering ini. Nah, surat ke-20 ayat 77 itu bagian A itu kan Nabi Musa mendapat wahyu. Auhayna ila Musa. Kami wahyukan kepada Musa. Nah, bahwa berjalanlah. Nah, asri. Jadi bahwa berjalanlah hamba-hambaku. Nah, itu di waktu malam. Karena bahwa berjalan ini, asri ini artinya berjalan malam. Pertanyaannya adalah, mengapa harus malam dia berjalan? Karena dengan harapan, dia bisa sampai subuh di pantai itu. Karena di situ lautnya kering. Tapi kalau matahari sudah terbit, laut itu sudah nggak kering lagi. Nah, bagian B-nya mengatakan, maka adakanlah untuk mereka perjalanan. Torikon, ini perjalanan. Bentuk kata benda perjalanan. Fi, perjalanan di laut yang suka kering. Nah, itu. Oh, jadi Nabi Musa udah tahu di mana laut suka kering itu. Jangan takut tertangkup. Dan jangan takut. Jadi waktu dibawa berjalan Bani Israel ini, Nabi Musa
bukan ngeraba-ngeraba aja, udah tahu dia ke arah mana. Yaitu ke arah pantai, di mana di pantai itu lautnya suka kering. Nah, itu di sini dia. Di sini, maka itu desa ini namanya Mesir karena orang yang di sini suka bolak-balik ke sini. Nah, karena di sini suka kering, maka Sungai Nil ini beloknya ke sana. Ada hubungan ke Trinil. Itu makanya fosil kuda Nil di sini. Jadi Nabi Musa itu berjalan, sudah tahu dia harus ke daerah yang lautnya suka kering. Kalau pasang surut, ke sana dia. Tapi ketika Nabi Musa sampai di situ, ternyata lautnya tidak lagi kering. Nah, itu persoalannya. Maka itu perlu dikasih tahu. Maka mereka bertemu di tempat matahari terbit. Artinya matahari sudah terbit dan tempat itu memang disebut matahari terbit karena matahari terbit dari sana. Ya lah, kalau udah kesiangan ya pasang udah naik. Nah, jadi Nabi Musa itu tidak tahu tadinya kalau tongkatnya itu bisa membelah laut, nggak tahu. Jadi dia bukan sengaja jalan ke laut, tidak. Nah, itu hebatnya Al-Quran. Lengkap ayatnya. Nah, itu dia kan. Maka itu Anda harus mengkoneksikan ini dengan Gunung Padang. Karena Gunung Padang itu adalah monumen Khatulistiwa. Miring Khatulistiwa. Karena Khatulistiwa itu dulu begini. Nah, bumi berputar ke sana, berarti matahari terbitnya memang dari Pulau Jawa ini. Jadi tempat matahari terbit itu memang di sana. Atau negeri kita ini juga memang disebut sebagai negeri tempat terbit matahari. Jadi mereka memang bertemu di tempat terbit matahari. Nah, maka itu ada ayat yang mengatakan, dan kami dekatkan ke sana yang lain. Jadi ketika pasukan Fir'aun itu sudah mau sampai, karena sudah melihat satu dengan yang lain, lempengan tektonik Afrika ini didekatkan ke sana. Termasuk Pulau Kreta. Kata kereta ini kan kata di Nusantara. Mana ada orang-orang di sana tahu kereta? Bahasa apa kereta itu? Nah, makanya si Santos mengatakan orang-orang di Pulau Kreta ini meniru kebudayaan Jawa. Kata kok bisa dia tiru? Orang memang karena mereka pernah di sini dulu. Nah, kami dekatkan ke sana yang lain. Jadi pasukannya Fir'aun itu tidak pernah sampai ke rombongan Nabi Musa. Tetap dia mundur terus. Nah, ini yang tidak ada di cerita lama. Di cerita lama ini tidak ada. Kalau Anda punya teori ke Laut Merah, lempengan tektonik yang mana yang bergerak? Al-Quran sudah turun. Jangan lupa. Al-Quran menyalahkan teori lama itu. Nah, itulah alasannya ada desa Mesir di Pulau Jawa. Ada desa Mesir di Lampung. Bahkan ada gunung Mesir di Bengkulu. Ini cerita besar dan ini merubah sejarah dunia. Dan mungkin juga akan merubah konflik Israel-Palestina. Ini dunia, saudara. Bukan di karang-karang. Nah, kita sudah memproklamirkan bahwa Khatulistiwa dulu pernah lewat di sana dan Gunung Padang itu adalah monumen Khatulistiwa.
tanggal 8 bulan 11 2020, jangan lupa. Kita udah mendeklarasikan itu. Jangan Anda jadi orang yang ketinggalan zaman. Dan itu sudah kita ketahui kutub utaranya di sana. Nah, itulah alasannya Afrika akhirnya larinya ke sana, lari ke kutub utara. Kutub utaranya di sini. Maka adakanlah untuk mereka, doroba ini kan adakan atau buat, untuk mereka perjalanan di laut yang suka kering. Dan jangan engkau takut tertangkup. Dan jangan takut. Nah, Nabi Musa begitu yakin ada wahyu yang menyuruh dia harus ke sana. Itu dia. Di Mesir, laut yang suka kering. Piramida dan saksi lainnya adalah fosil kuda Nil. Angkat bicara. Nah, ini kan peta dunia pertama yang dibuat secara foto dengan satelit ruang angkasa nih kan. Potret bumi pertama. Jadi peta bumi pertama yang dibuat secara foto. Yang difoto pada iklim yang sama per 4 km. Ini saya dapatkan dari National Geographic November 1992. Begini peta bumi. Peta bumi itu secara mendatar seperti ini transformasinya. Nah, tapi jangan lupa bahwa dulu itu dia seperti ini. Dulu itu dia seperti itu. Nah, itu yang dikatakan antara. Pulau-pulau di sana kan namanya Nusa. Pulau-pulau kan artinya Nusa. Jadi pulau antara. Nah, itu yang dikatakan Nusantara. Nah, selama ini kita bilang itu Nusantara, antara siapa dia? Nggak pernah tahu kita Nusa. Terlalu kecil kalau dibilang antara Asia dan Australia. Nah, antara itu Baina. Nah, itulah yang menjadi Banda. Laut Banda di sana. Dan di situ banyak kerajaan yang dikatakan Mulku. Nah, jadilah dia Maluku. Jadi Anda sudah mengerti mengapa itu namanya Nusantara. Dan kalau sesungguhnya ada bacaan yang berjalan dengan karakternya gunung-gunung, jibal. Berjalan, harus berjalan dia. Kalau nggak ceritanya nggak bisa dimengerti kalau tidak terus berjalan dia. Atau dipotong dengannya bumi, dipotong bumi itu. Maka Al-Quranlah dia. Nah, yang ketiga ini yang jarang kita tahu. Atau bicara dengan karakternya barang yang mati. Ini luar biasa. Barang yang mati itu harus bicara. Apa itu barang yang mati? Nah, itu dia fosil. Fosil kuda Nil angkat bicara. Fosil kuda Nil ini ditemukan di Trinil oleh penduduk. Dan fosil dua sendal di Utah ditemukan oleh William Master tahun 68. Ini luar biasa, saudara. Nggak usah Anda dustakan ini.
Dan ini untuk dunia, untuk penduduk bumi. Nah, Nabi Musa itu dia ke mata air Madian. Nah, di situ mata air Madian. Kemudian dia dipanggil oleh orang tuanya, wanita itu memanggil dia. Nah, dia tinggal 10 tahun di situ, di Madian. 10 tahun. Nah, kemudian dia pasti menjauhi. Karena dia takut dibunuh. Nah, sampailah dia di sana, di Juta dia disuruh buka sendal. Nah, di situ ada perintah dia harus kembali ke Mesir. Kembali dia ke Mesir. Mesir tempo dulu. Itu dia. Nusantara. Ceritanya tidak akan sempurna kalau Jibal tidak berjalan. Jadi berjalan dengan karakternya Jibal, lempengan tektonik. Jadi setelah didekatkan ke sana yang lain, nah setelah itu, setelah ditenggelamkan Firaun dan tentaranya, nah berjalanlah Jibal itu. Nah, berjalan Jibal berarti udah terjadi Sa'a dong. Kan waktu Sa'a itu berjalan. Makanya diingatkan ke bangsa, Sa'a akan terjadi. Nah, luar biasa kan? Dan Australia pun mendekat. Nah, untuk apa Australia itu mendekat? Karena dia akan mengekspresikan gambar bumi, tangan syahadat. Kemudian baru Amerikanya terpisah lagi. Nah, itulah dia yang dibikin fotonya oleh NASA barangkali itu. Foto pertama secara foto. Peta bumi pertama secara foto. Potret bumi pertama. Dibuat secara foto per 4 km. Nggak gampang saudara di foto pakai satelit. Per 4 km ada berapa foto coba digabung-gabung. Ini kerja keras orang bikin begini. Sampai nggak tahu asalnya dari mana. Sayang sekali kan. Nah itu dia. Nusantara itu. Kenapa Australia harus mendekat? Karena di situ ada gambar, bumi bergambar. Yang disebut katakan. Adakah sesuatu yang lebih menyolok syahadatnya? Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Itu dia. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Jadi bicara sudah barang yang mati, fosil kudanil di Trinil, Pulau Jawa, dan fosil 2 sendal di Utah.